Indonesia beli tank T-80 Rusia. Inilah kehebatan tank tempur yang bisa mengubah kekuatan lapis baja. Bagaimana jika Indonesia suatu hari memilih tank tempur utama T-80 dari Rusia untuk memperkuat kekuatan lapis bajanya? Hingga saat ini belum ada konfirmasi resmi bahwa Indonesia telah membeli T-80. Namun kemungkinan tersebut menarik untuk dibahas karena keluarga T-80 memiliki sejumlah karakteristik unik yang membedakannya dari tank tempur modern lainnya. T-80 pertama kali masuk dinas Soviet pada tahun 1976 dan dikenal sebagai salah satu tank utama pertama di dunia yang menggunakan mesin turbin gas. Menurut Rostec, teknologi inilah yang memberikan T-80 karakteristik akselerasi dan mobilitas yang sangat tinggi. Jika Indonesia benar-benar mempertimbangkan T-80, salah satu pertimbangannya adalah kemampuan mobilitas tank tersebut. Berbeda dari banyak tank yang menggunakan mesin diesel, varian T-80 tertentu menggunakan mesin turbin gas. Pada T-80U, misalnya mesin GTD 1250 mampu menghasilkan sekitar 1250 tenaga kuda dan memungkinkan tank mencapai kecepatan jalan hingga sekitar 70 km per jam. Karakteristik tersebut membuat T-80 dikenal sebagai tank yang cepat dan responsif. Namun Indonesia juga harus mempertimbangkan aspek lain seperti konsumsi bahan bakar, pemeliharaan mesin, ketersediaan suku cadang, pelatihan awak, serta kompatibilitas dengan sistem logistik militer Indonesia. Artinya, membeli tank bukan hanya soal seberapa kuat sebuah kendaraan tempur, tetapi juga bagaimana kendaraan tersebut dapat dioperasikan dan dipelihara dalam jangka panjang. Keunggulan terbesar T-80 berada pada persenjataannya. Varian T-80U menggunakan meriam smoothbore 125 mm 2A46M1 dengan sistem autoloader. Sistem ini memungkinkan proses pengisian amunisi dilakukan secara otomatis sehingga awak tank dapat berkonsentrasi pada pengamatan, pengendalian kendaraan, dan penggunaan senjata. T-80U juga dapat menggunakan sistem rudal anti-rudal tank 9Mi 119 refleks yang ditembakkan melalui meriam utama. Sistem tersebut dirancang untuk meningkatkan kemampuan tank menghadapi target lapis baja pada jarak yang lebih jauh. Dengan kombinasi meriam 125 mm autoloader dan sistem kendali tembak, T-80 dirancang untuk menghadirkan daya tembak besar dalam platform yang relatif cepat. Selain mobilitas dan daya tembak, T-80 terus mengalami modernisasi selama puluhan tahun. Pada T-80U, perlindungan terdiri dari lapisan armor komposit yang dikombinasikan dengan Explosive Reactive Armor atau ERA. Sementara itu, varian modern seperti T-80 BVM mendapatkan sistem perlindungan relik serta berbagai peningkatan untuk menghadapi ancaman modern. T-80 BVM juga mendapatkan peningkatan pada sistem pengendalian tembak, mesin, dan perlindungan terhadap ancaman drone. Menurut sumber Angkatan Darat Amerika Serikat, T-80 BVM memiliki mesin turbin gas GTD 1250 TF sekitar 1250 horsepower, meriam utama 125 mm, serta sistem armor reaktif relik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun desain dasar T-80 telah berusia puluhan tahun, platform tersebut masih dapat dikembangkan mengikuti kebutuhan medan tempur modern. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah T-80 benar-benar cocok untuk Indonesia? Secara teori, mobilitas tinggi dan daya tembak besar tentu menarik bagi negara dengan wilayah yang luas. Namun, kondisi geografis Indonesia juga menjadi tantangan tersendiri. Tank tempur utama membutuhkan infrastruktur, transportasi, fasilitas perawatan, suku cadang, bahan bakar, serta dukungan logistik yang besar. Indonesia juga telah memiliki pengalaman mengoperasikan kendaraan tempur buatan Rusia. Pada 2012, Kementerian Pertahanan RI secara resmi menandatangani kontrak pembelian 37 unit BMP 3F dari Rosoboron Export. Pada 2019, Kemhan kembali menandatangani kontrak terkait BMP.
3F dan kendaraan tempur BT 3F. Namun pengalaman tersebut tidak berarti Indonesia otomatis akan membeli T-80. Jadi apakah Indonesia akan membeli T-80 Rusia? Untuk saat ini jawabannya belum. Tidak ada konfirmasi resmi yang menunjukkan bahwa Indonesia telah memutuskan membeli tank T-80. Tetapi jika suatu hari Indonesia mempertimbangkan platform tersebut, T-80 menawarkan kombinasi yang menarik, mesin turbin gas bertenaga besar, mobilitas tinggi, meriam 125 mm, autoloader, serta berbagai sistem perlindungan yang telah mengalami modernisasi. T-80 bukan tank baru. Namun, sejarah panjang pengembangannya menunjukkan bahwa sebuah platform lama masih dapat diperbarui untuk menghadapi kebutuhan peperangan modern. Dan jika Indonesia benar-benar memilih T-80, tantangan terbesarnya bukan hanya membeli tank tersebut, tetapi memastikan seluruh sistem pendukungnya mampu beroperasi secara efektif di lingkungan Indonesia. Itulah yang membuat kemungkinan hadirnya T-80 di Indonesia menjadi sebuah topik yang menarik untuk terus diperhatikan.